Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Mas Eko. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas mengenai investasi barang antik. Barang antik itu apa sih? Yaitu barang yang antik, barang yang unik, barang yang memiliki daya tarik. Itu barang antik. Barang antik menurut saya digolongkan menjadi dua, yaitu barang antik biasa dan barang antik bertuah. Barang antik biasa itu bagaimana yuk? Barang antik yang tidak memiliki nilai tua, jadi hanya dinilai dari keunikannya saja, dinilai dari masa atau tuanya saja, terus dinilai dari unsur seninya saja. Sedangkan untuk barang antik bertuah itu selain dinilai dari keunikan, dinilai dari sejarah, dinilai dari tuanya atau istilah kunonya, juga dinilai seni. Barang antik bertuah ini memiliki nilai lebih, yaitu tuah tadi atau yoni. Jadi barang ini dianggap memiliki yoni atau memiliki tuah. Apa sih keuntungannya kita berinvestasi barang antik? Keuntungannya sangat banyak. Yang pertama, barang antik ini kan bukan makanan, jadi kita tidak usah takut busuk kalau kita punya barang antik seperti buah atau kue, itu kan busuk. Kalau investasi sangat mengkhawatirkan, tapi barang antik tidak busuk. Itu yang pertama. Yang kedua, barang antik ini biasanya bukan berupa hewan tapi benda, jadi tidak usah ngasih makan, tidak usah kasih minum, tidak ada kekhawatiran kalau mati. Jadi tidak usah takut untuk investasi barang antik. Untung, tidak busuk, tidak ngasih makan, ya cuma memang perlu sedikit perawatan, ya karena kalau barang antik itu tua kuno dirawat dengan baik, maka kan nampak lebih baik, lebih bagus dan lebih menarik. Nah, terus yang ketiga, apa sih keuntungan dari investasi barang antik? Yang ketiga, kalau kita investasi di barang antik itu, jual beli atau transaksi barang antik, ya tidak ada standar harga, tidak ada patokan harga. Standar harganya adalah suka sama suka. Contoh, kita beli sebuah keris, ya dengan harga 1 juta, kita bisa jual ke orang lain dengan 2 juta, 3 juta, 4 juta atau lebih, terserah. Karena tidak ada standar harga di sini. Nah, standarnya apa? Standarnya suka sama suka. Kalau yang jual, kalau yang beli suka, terus yang jual boleh, ya terjadilah transaksi. Itu keuntungannya kalau kita berinvestasi di barang antik. Ya, tidak itu aja. Sebenarnya banyak sekali kalau kita pelajari dengan benar keuntungan yang ada dalam investasi barang antik. Ya, kita bisa memiliki banyak teman dan banyak saudara, dan disitulah akan banyak terbuka pintu-pintu rezeki. Dalam kesempatan ini juga saya membawa contoh barang antik, ya. Ini termasuk barang antik keris, ini barang antik yang saya pakai ini juga cincin, ini juga termasuk barang antik karena kalau kita lihat dia memiliki daya tarik, dia juga memiliki nilai sejarah dan seni yang tinggi. Kalau keris seperti ini juga memiliki nilai daya tarik yang luar biasa. Selain nilai seni, sejarah, terus kekunoan, keris ini juga dianggap memiliki tuah. Ya, kalau kita belajar keris itu sangat banyak sekali, mungkin tidak ada habisnya kalau kita berbicara mengenai keris. Dalam kesempatan hari ini saya hanya membawa contoh satu keris, panjangnya kira-kira satu jengkal tangan saya, ya. Berdasarkan panjang keris itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu keris jimatan yang panjangnya kurang dari 25 cm, kebetulan ini satu jengkal tangan saya. Terus 25 cm sampai 40 cm itu biasanya keris
ageman saya nyebutnya, karena diagem dipakai ya, bisa di depan. Ini biasanya para kiai atau para ulama ditaruh depan atau ditaruh di belakang. Nah, ada juga keris yang memiliki panjang 40 cm ke atas, itu namanya keris corok, disebut keris corok. Jadi selain berfungsi sebagai ageman, zaman dulu juga berfungsi sebagai alat perang. Makanya keris corok itu gagah-gagah, besar-besar ya. Ini contoh keris yang saya bawa. Kalau kita berbicara lagi mengenai sebuah keris, yang utama itu biasanya yang dibicarakan 3 hal pokok, yaitu mengenai dapur, bentuknya, bentuk keris ini ya, dapurnya itu sudah ada pakemnya. Jadi menamai keris tidak boleh ngawur, harus dilihat di pakemnya itu termasuk keris jenis apa ya. Terus pamor itu gambar yang ada di bilah keris ini ya, ini namanya pamor yang ada di bilah keris. Dan estimasi tangguh perkiraan zaman pembuatan keris tersebut. Nah, kalau misalnya keris itu dibuat setelah zaman kemerdekaan, maka disebut zaman kamardikan. Nah, terus kamardikan ke atasnya lagi nom-noman, ke atasnya lagi tangguh sepuh ya. Itu pembagian keris berdasarkan dari tangguh atau zaman pembuatannya. Keris yang saya bawa ini termasuk keris jimatan menurut saya, karena panjangnya tidak lebih dari 25 cm. Kalau dilihat dari dapurnya ya, dapurnya ini menurut saya dapur pulang geni, hampir mirip seperti brojol, tetapi agak lebih kecil dan lebih panjang, terus lebih condong. Nah, ini menurut saya masuknya ke pulang geni yang lurus. Dari pulang geni itu ada yang luk 5, ada yang lurus. Ini kebetulan dapurnya pulang geni. Dalam pewayangan keris pulang geni itu dimiliki oleh Raden Arjuna. Nah, kalau dilihat dari pamornya, pamor itu gambar yang ada di bilah ini. Nah, ini namanya pamor ular lulut. Ular itu ulat, lulut itu jina, ulat yang jina. Nah, ulat yang jina. Ini filosofinya apa? Spiritnya apa? Spiritnya adalah untuk kerezekian ya, pergaulan. Jadi kesuksesan di dalam usaha. Jika kita melihat melihat manfaat sebuah pusaka, itu bisa dilihat dari bentuknya, dapurnya, dan bisa juga dilihat dari pamornya. Jadi spiritnya atau manfaatnya yang bisa kita baca di sini adalah untuk kerezekian. Demikian pembicaraan kita mengenai investasi barang antik. Jangan ragu-ragu untuk investasi barang antik. Terima kasih, saya Mas Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.